Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Dapur Darsa. Pagi-pagi sudah hujan nih, dari subuh sampai sekarang jam 6 masih hujan. Perut sudah lapar, mau nyari sayuran buat masak mie. Mak, Beli sayur nih, mau makan mie enak nih, hujan-hujan. Hujan-hujanan ke tukang sayur. Makin deras, hujannya makin deras. Belanjaan udah mantap, hujannya awet nih. Jakarta hujan terus. Siang baru reda, sore kemarin ya reda. Nah sekalian pulang beli sayur, beli martabak lumayan buat ganjel perut. Martabak yang kecil nih, satunya harganya 6.000, beli 2 buat ganjel perut dulu nih. Karena hujannya lumayan awet, lumayan lama. Pagi-pagi hujan. Petir. Nah dia untuk belanjanya nih, saya beli tahu putih, sawi putih, ada kol, ada sambelan, beli mie sama bihun. Sebenarnya di rumah request minta bihun goreng, cuman baru kemarin bikin bihun goreng, akhirnya bihun gorengnya enggak saya videoin, yang videoin bikin mie-nya aja. Kali ini bihun gorengnya lebih lengkap karena ada bakso, ada tahu putih, sayurannya juga lengkap. Tadi ada yang lupa daun bawang sama kerupuk. Aduh, kurang mantap makan tanpa kerupuk. Luar biasa ya, bahan-bahan sayuran segini aja habis 35.000. Makanya kasihan ibu-ibu tuh. Semua serba mahal. Nah untuk bahan-bahannya ada mie, ada telur, bakso, bawang merah, bawang putih, tahu putih, sama cabai keriting. Nah seperti biasa diiris tipis saja saya. Bawang merah, bawang putihnya. Bawang merah pakai 3 siung dan bawang putihnya saya pakai 2 siung ya. Kalau teman-teman suka bawang goreng mungkin lebih banyak lagi bawang merahnya. Digoreng dulu buat taburan. Karena saya ini buat masak sendiri, buat dimakan sendiri, jadi sesuka hati. Cabenya juga banyak. Pas hujan-hujan biar anget. Oke, untuk telurnya saya bikin telur mata sapi, tapi versi rebusan. Saya pernah lihat ada yang pakai cuka katanya, terus ada yang airnya diputer-puter biar jadi telur mata sapi begini. Mungkin teman-teman ada yang pinter bikin telur mata sapi yang versi rebus. Jadi kalau saya model gini, apinya kecil atau sedang baru saya masukkan telurnya. Nah untuk mie-nya ada juga yang langsung dimasak, ada yang direbus dulu. Kalau saya lebih suka direbus dulu sebentar, baru nanti dipindahin. Oke, untuk telurnya sudah jadi. Kalau buat saya pribadi ini udah cukup lah, segini setengah mateng, penampilan juga lumayan lah. Lanjut ditumis bawang merah sama bawang putihnya. Ini sedikit cerita ya tentang mie zaman dulu waktu masih di kampung sama nenek. Ya paling bawang merah yang banyak diiris-iris tipis, udah digoreng sampai matang, disiram air, lalu dimasukkan mie-nya. Itu udah nikmat banget. Ini paling tambahannya tahu putih dulu. Tahu putih jarang banget makan pakai telur, apalagi pakai bakso masak mie.
mentok tahu putih telur tuh jarang banget, hampir jarang banget. Karena emang telur juga pasti dari telur ayam kampung. Jarang beli di warung kayak gini. Dan mie yang dipakai juga mie yang apa ya? Mie yang kiloan. Mie yang kiloan tuh nggak ada mereknya, satu bungkus berapa mie gitu. Bumbunya yang racik sendiri, paling garam, penyedap, udah itu aja. Namanya di kampung, tapi tetap rasanya nikmat banget. Oke, untuk bakso telur udah dibikin, terus tahu udah masuk, lalu masukkan mie tadi yang sudah direbus nih. Nah, teman-teman juga ada yang langsung direbus. Katanya nggak enak kalau direbus dulu. Kalau saya tetap direbus dulu, baru nanti pindahkan ke sini. Ya tujuannya biar menghilangkan pengawetnya itu, terus airnya kalau yang langsung tuh keruh. Oke, lanjut masukkan sayurannya nih. Ada kol sama sawi putih. Jadi satu mie lumayan banyak ini. Kalau yang makannya dikit pasti nggak habis. Lalu masukkan bumbu mie-nya nih. Karena mie-nya banyak, terus kuahnya juga rada banyak, saya tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh, sama lada bubuk sama setengah sendok teh juga. Diaduk-aduk dan jangan lupa dicek rasanya. Wow, banyak banget ini. Pokoknya kalau yang makannya dikit pasti nggak habis ini. Oke, untuk rasanya sudah pas. Wadaw, mie kuah dengan campuran bakso, tahu, telur ditambah cabai rawit. Mantap nih teman-teman. Oke teman-teman, waktunya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan dan selamat mencoba. Terima kasih. Oke, di video ini mungkin saya akan cerita-cerita sedikit ya tentang saya pribadi ya. Jadi awal mulanya emang seneng masak dari dulu. Di kampung itu ngikut sama nenek. Tiap hari itu ngeliatin masak karena emang nenek jualan. Jadi tiap hari masak dan saya juga nggak ada kepikiran untuk belajar masak. Ya cuma ngeliatin, suruh bantuin apa yang bisa dibantuin. Cuman semakin kesini apa yang dulu saya liatin tuh ya alhamdulillah kepake gitu. Jadi sedikit-sedikit tuh bisa paham, bisa tahu tentang masak gitu. Jadi masak itu bukan tugas ibu-ibu aja ternyata. Bapak-bapak juga harus wajib dan kudu bisa masak. Contoh kecilnya misalnya istri lagi sakit, otomatis kan suami yang harus masak, apalagi udah punya anak, harus masak buat diri sendiri sama buat anak. Kalau pas istri lagi sakit atau nggak enak badan, ya tujuannya buat ngebantuin istri juga. Kalau saya sih pribadi, ya gantian aja masak. Kalau istri saya lagi masak, ya saya nggak masak. Kalau saya lagi pengen masak, ya saya yang masak, gantian aja. Pas nih hujan-hujan makan mie, cabenya mantap ini, gede-gede, pedas banget. Saya ucapin juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video-video saya, yang suka dengan video saya. Video saya ya beginilah, masak seadanya, apa yang ada di rumah itu saya masak. Jarang banget saya ngerencanain masak, karena kalau ngerencanain tuh butuh biaya yang banyak. Apa yang ada di rumah biasanya saya masak.
kecuali nggak ada banget baru saya belanja. Jadi masak yang ada aja kadang-kadang, mau berangkat kerja apa aja yang ada, yang penting saya makan ya. Dan alhamdulillah saya makan tuh nggak rewel dan nggak milih-milih gitu. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang milih-milih banget makanan, dikasih ini nggak mau, dikasih itu nggak mau. Kalau anak-anak zaman dulu apa yang dimasak orang tua, ya itulah yang dimakan. Walaupun ikan asin yang dimasak atau terasi yang dimasak tetap dimakan. Makanya zaman dulu ada yang namanya makan pakai garam doang katanya. Makan pakai bawang goreng doang, ya itulah. Yang penting makan ada nasi. Tapi kalau sekarang anak-anak, aduh, milih-milih banget. Dimasakin ini nggak mau, dimasakin itu nggak mau. Pantesan banyak ibu-ibu yang pusing. Mungkin zamannya juga sudah berbeda. Pergeseran zaman itu nggak bisa disamain. Zaman dulu sama sekarang tuh nggak bisa disamain. Apa teman-teman, waduh ini makannya banyak nih, udah mie banyak, ditambah makan nasi putih. Kayak kalau nggak pakai nasi itu kurang mantap. Pokoknya Indonesia banget dah saya. Pokoknya makan apa aja masuk ya. Jadi di setiap video saya tuh pasti kalau makan habis dan bersih piringnya. Itu bukan karena saya rakus atau bagaimana, karena makanan itu berkah gitu. Jadi kita nggak tahu di suapan keberapa makanan itu berkahnya. Itu kalau nggak habis makanan, siapa tahu yang makanan sisa itu mengandung keberkahan. Makanya lebih baik nambah daripada nggak habis. Itu kalau kata nenek. Mendingan nambah daripada nggak habis, kebuang sia-sia. Sayang. Kalau zaman dulu ada yang bilang nasinya nangis katanya. Itu makanya saya terapin sampai sekarang. Lebih baik nambah daripada nggak habis. Mungkin di video ini saya banyak ngoceh-ngocehnya, banyak-banyak ngomongnya ya, ini sekedar berbagi obrolan aja lah. Siapa tahu ada yang sama gitu. Dengan ceritanya masa lalu di kampung atau masa zaman-zaman dulu. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan. Karena cuaca lagi kadang panas, kadang hujan, kalau malam anginnya dingin banget. Jangan lupa olahraga, biar tetap bisa makan-makan, masak-masak. Oke, mungkin ini aja video dari saya. Cerita-ceritanya sampai sini, mungkin dilanjut nanti kalau video-video selanjutnya pengen yang cerita-cerita. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dapur Darsa yang apa adanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.